Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah. Rasa syukur yang sebanyak-banyaknya kita ucapkan kepada Allah, karena atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakninya salat zuhur secara berjamaah. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita doakan kepada Allah semoga tercurah buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah, mengisi sela-sela waktu zuhur kita, kami ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan satu ayat Allah di dalam Quran surah At-Tin, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Wow, di dalam ayat ini merupakan jawabul qasam, jawab qasam pada ayat-ayat sebelumnya. Di dalam ayat sebelumnya Allah berfirman wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Waw di dalam ayat tersebut adalah merupakan wawul qasam. Allah bersumpah dengan firman-Nya, padahal sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman tidak perlu Allah bersumpah terhadap apa yang difirmankannya, karena bagi setiap orang yang beriman bahwa setiap ayat yang akan disampaikan oleh Allah adalah merupakan kebenaran yang tentunya sudah diyakini oleh hati orang yang beriman. Dalam hal ini apalagilah Allah memberikan penguatan dengan sumpah terhadap ayat yang difirmankan.
Untuk apa Allah bersumpah dengan ayat yang difirmankan? Setidaknya para mufassir menjelaskan ada beberapa alasan kenapa Allah masih tetap bersumpah dengan firman-Nya. Misalnya watin wazaitun. Di antaranya adalah banyaknya manusia yang masih ingkar, yang tidak mau mengambil pengajaran dari apa yang difirmankan oleh Allah tersebut. Maka di sini Allah mengungkapkan, menjawabnya, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Demi sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Dari berbagai macam ciptaan Allah, ada ciptaan Allah berupa malaikat, ada ciptaan Allah hewan, ada ciptaan Allah nabat. Secara klasterisasi dan kelompok-kelompok ciptaan Allah, maka kelompok manusialah sebenarnya ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Manusia yang paling lengkap. Manusia Allah ciptakan pikiran. Tidak Allah berikan ciptaan itu untuk hayawan. Manusia Allah ciptakan nafsu. Allah tidak menciptakan nafsu tersebut untuk malaikatnya. Maka tatkala manusia dalam kategori insan mampu mengontrol nafsunya dengan keimanan dan akal yang dia miliki, pada posisi tersebut derajat manusia itu akan naik. Akalnya mengalahkan keinginannya, akalnya mengalahkan nafsunya. Itulah manusia yang insanun kamil. Tetapi sebaliknya, bila manusia sudah digerogoti, sudah dikuasai oleh nafsunya sendiri, maka pada posisi itu Allah mengatakan, ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu lebih seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Wajar Pak, ketika seekor sapi memakan rumput yang bukan milik tuannya, karena dia tidak dianugerahi pikiran untuk memilih mana yang milik tuannya. Maka dari itu, ketika manusia masih berani juga mengambil yang bukan haknya, memakan yang bukan haknya, menggerogoti uang rakyat, maka ulaika kal an'am balhum adall. Maka oleh karenanya, manusia yang masih berani korupsi, manusia yang masih berani mencuri, mereka lebih hina daripada binatang. Dikemanakan itu akal?
Allah sudah meletakkan akal pikiran kita lebih tinggi posisinya dibanding yang berbau nafsu. Katakanlah yang nafsu itu mulai dari mulut sampai ke bawah, tetapi akal kita Allah letakkan posisinya di atas. Tidakkah kita melihat apa makna posisi dari seluruh tubuh kita ini diciptakan oleh Allah? Kalau sapi itu posisi kepalanya sama dengan posisi nafsunya, datar. Manusia Allah tinggikan posisi akalnya untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Maka dalam ayat ini Allah memang memilih terma untuk kata manusia itu dengan kata-kata insan. Jadi di dalam Al-Quran setidaknya ada 5 kata yang biasa kita temukan yang menunjukkan artinya manusia. Ada kata yang digunakan oleh Allah dengan an-nas. Kata ini setidaknya Allah gunakan di dalam Al-Quran sebanyak 240 kali, yang artinya manusia itu sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup secara sendirian. Dalam ayat ini Allah menggunakan kata-kata insan. Kata insan itu lebih mengarah kepada bagaimana manusia itu berpikir, karena dia adalah makhluk yang dinamis, yang berkembang secara terus menerus. Akalnya berkembang, postur tubuhnya berkembang. Maka Allah menggunakan terma ini untuk laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Ada lagi Allah menggunakan terma dengan al-bashar, manusia sebagai makhluk biologis. Maka itu kata Allah, qul innama ana basyarum mislukum, saya ini kata Rasul adalah manusia seperti kalian, butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, karena saya juga manusia biasa. Kelebihan saya kata Rasul diwahyukan kepada saya, ada yang diwahyukan kepada saya. Terma yang lain Allah gunakan untuk mengungkapkan manusia itu adalah ins. Kata ins ini selalu berbarengan dengan kata-kata jin. Itu menunjukkan bahwa manusia ini makhluk yang bisa dilihat secara kasat mata. Dia ada fisiknya, berbeda dengan jin. Nah, yang terakhir Allah gunakan kata untuk mengungkapkan manusia itu adalah ibnu Adam, anak Adam. Maksudnya Bapak Ibu, penggunaan kata-kata insan di dalam ayat Allah ini, bahwa memang manusia itu dengan akal pikiran yang dia gunakan, dia memungkinkan untuk menjadi ahsan, dia memungkinkan untuk menjadi insanun kamil, selagi dia memaksimalkan potensi dirinya, potensi yang diberikan oleh Allah, yakni akal, hati, untuk
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Wajar ketika malaikat memang tidak ada halangan bagi dia untuk berubudiyah kepada Allah, karena mereka tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh ini, tidak butuh itu. Nah, bila manusia bisa mengalahkan keinginannya tersebut guna mendekatkan diri kepada Allah, maka pada posisi itulah derajat kemanusiaan kita insya Allah akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan penyampaian yang singkat ini kiranya kita semua menjadi bagian dari insanun kamil ahsanu taqawim. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La